di sebuah sudut Jawa Barat, di mana aroma mangga ranum beradu dengan asinnya udara laut, berdirilah sebuah kota yang gagah, Indramayu. Bayangkan sebuah pagi yang jingga di pesisir utara, ombak tidak bermuara melainkan berisiko, seolah bercerita tentang pada siapa saja yang mau membuka hati untuk mendengarkan. Disinilah kisah kita dimulai, sebuah kisah tentang persahabatan antara manusia dan samudra. Sejak zaman para leluhur, sebelum lampu-lampu kapal bertenaga mesin membelah dunia malam, masyarakat pesisir telah menjalin janji di laut. Mereka percaya bahwa Allah bukan sekedar genangan air yang luas, melainkan bagi kehidupan yang harus dihormati. Dari kepercayaan itulah lahirlah sebuah tradisi agung yang kita kenal dengan nama Nadran. Banyak yang bertanya, dari mana kata Nadran itu berasal? Akar katanya adalah nazar, sebuah janji suci. Dahulu, tradisi ini adalah bentuk penghormatan kepada penguasa laut. Para ulama tidak menghapus akar budayanya, melainkan menyiraminya dengan cahaya iman. Ritual ini diubah menjadi ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang melimpah dari perut bumi. Dan bukan sekedar memberi makan laut, tapi merupakan sebagai simbol sedekah laut dari mereka yang hidupnya bergantung pada jala dan kayu. Upacara ini tidak terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Antara bulan Mei hingga November, saat ingin bersahabat, seluruh desa akan berubah menjadi panggung kegembiraan. Bayangkan, ibu-ibu sibuk di dapur memasak hidangan terbaik, sementara para lelaki memperbaiki jala dan menghias perahu mereka hingga secantik pengantin. Pusat perhatiannya adalah Ancak, sebuah replika perahu kecil yang dihias dengan penuh ketelitian. Di dalamnya tertata rapi simbol-simbol kehidupan, lemang tujuh rupa yang harum, buah-buahan yang segar, sayuran dari ladang, tumpeng yang menjulang, hingga bubur merah putih dan kemenyan. Dan jangan lupakan bagian yang paling penting, yaitu kepala kerbau. Ini bukan sekedar simbol hewan, tapi lambang pengorbanan dan kerendahan hati manusia di hadapan Sang Pencipta. Tepat jam 6 pagi, saat matahari mulai mengintip dari ufuk timur, ratusan nelayan berkumpul di pesisir pantai. Suasana berubah menjadi khidmat dan penuh gairah. Perahu-perahu warna-warni mulai membelah ombak, mengiringi Ancak menuju tengah laut lepas. Nampaknya di tengah laut semua hanya ada suara ombak dan rokan. Piur! Kepala kerbau dan Ancak ditenggelamkan ke dalam pelukan samudera. Saat itulah kegembiraan memuncak. Para nelayan akan saling berebut mengambil bagian-bagian dari Ancak yang hanyut. Mereka melakukan itu bukan karena tamak, tapi karena keyakinan akan berkah. Ada harapan yang terselip bahwa kapal-kapal mereka akan membawa pulang ikan yang melimpah, atau yang dalam bahasa Indramayu disebut alongan. Itulah momen di mana doa dan usaha menyatu dalam riak air. Setelah prosesi di laut selesai, apakah acaranya berakhir? Tentu tidak. Daratan Indramayu justru semakin ramai. Musik tanding mulai mengalun, tarian dimainkan, hingga pementasan wayang kulit dan sandiwara yang menghibur warga hingga larut malam. Namun, di balik semua keriuhan itu, Nadran
selalu ditutup dengan pengajian dan siraman rohani, sebuah pengingat bahwa setelah bersenang-senang, kita harus kembali bersujud dan merenung. Ramadan bukan sekedar pesta pora. Ia adalah cermin kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga alam agar alam pun menjaga kita. Ia mengajarkan bahwa rasa syukur adalah jaring terkuat yang menyatukan hati masyarakat pesisir. Sebab dalam setiap ombak yang tenang ada janji yang harus dijaga. Dalam setiap jala yang terisi, ada syukur yang harus disampaikan. Itulah Ramadan, Warisan budaya yang tak akan lekang oleh waktu.